Oke, jadi selamat datang kembali di kelas online eksegesis surat Ibrani. Karena satu dan lain hal kita telah beberapa kali kesulitan untuk uh, meeting di online. Jadi kita akan, jadi saya putuskan untuk uh, merekam yang terakhir ini. Harusnya kita hari ini selesai supaya kita bisa segera ujian dan menyelesaikan kelas online ini. Jadi mungkin untuk sebagian dari kita akan lebih gampang kalau mengikutinya lewat rekaman. Memang kerugiannya tidak ada kesempatan untuk tanya jawab secara langsung, tetapi seandainya ada pertanyaan bisa secara langsung di WA saya atau di grup juga boleh ya. Baik, kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai. Bapak di surga, terima kasih atas kesempatan kita bisa melakukan kelas online. Mohon Kau yang pimpin supaya tidak ada gangguan dan kami bisa menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan lanjut. Kalau nggak salah dari beberapa minggu yang lalu, 2 minggu kita sudah sampai di pasal 11 ayat yang ke-22. Jadi kita tinggal lihat saja di layar ya, ayat yang ke-22. Di sini kita sudah lihat yang Yusuf ya. Ingat bahwa di pasal 11 ini intinya adalah mereka menunjukkan iman lewat perbuatan mereka atau perkataan mereka, dan kehidupan mereka itu mencerminkan iman mereka. Ya. Nah, yang dicatat di sini adalah hal-hal spesifik yang menunjukkannya. Misalnya di ayat yang ke-23, Musa, kan katanya dia disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Ini bukan tentang imannya Musa, tetapi iman orang tua Musa. Bayangkan, Musa yang memiliki iman sedemikian hebat, datangnya dari mana, ya kan? Yang mengajarkannya adalah orang tuanya. Apalagi Musa harus diberikan kepada putri Firaun sesudah dia disapih, berarti orang tuanya hanya memiliki waktu yang terbatas untuk mengajar, untuk mempengaruhi, untuk menanamkan nilai-nilai rohani kepada si Musa. Kalau orang tuanya tidak memiliki iman yang sehebat itu, bagaimana mungkin Musa bisa memiliki iman yang luar biasa? Pasti sangat sulit. Tetapi kita melihat di sini, Alkitab mencatat bahwa si Amram dan Yokebed, ya, orang tua Musa, itu justru sangat beriman. Bahkan di dalam tekanan yang sangat luar biasa dari Firaun mengenai perintah harus membunuh bayi, mereka malah menyembunyikan Musa. Ini merupakan pembangkangan yang saya rasa saya pikir berbahaya sekali. Mungkin ancamannya bisa ya hukuman mati atau kita nggak tahu apa saja. Yang jelas, iman dari orang tua Musa ini tercermin di dalam ini mereka, ya, menyembunyikan Musa. Kira-kira apa yang mereka imani ketika mereka berpikir, ayo kita sembunyikan saja, kita jangan ikut apa yang diperintahkan oleh Firaun. Mungkin mereka ingat kepada janji Tuhan bahwa mereka itu adalah umat Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka, akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Jadi untuk itu mereka tidak give up, tidak putus asa, dan berusaha dengan segenap kekuatan mereka untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Ya, mereka tidak bisa misalnya membunuh Firaun, mereka tidak bisa dengan kekuatan mereka sendiri melepaskan Israel dari tangan Firaun, tetapi apa yang mereka bisa lakukan itu yang mereka lakukan. Jadi orang Kristen hari ini sebenarnya harus mencontoh iman dari orang tua Musa, walaupun kita tidak tahu masa depan dan apa rencana Tuhan yang jangka pendek ini, tetapi kita bisa berserah kepada Tuhan sambil melakukan apa yang kita bisa. Oke.
Terus ayat yang ke-24, sesudah dewasa, nah ini sekarang tentang Musa sendiri. Ya. Sesudah dewasa, menolak disebut anak putri Firaun. Ya, ini adalah pilihan dia. Kalau kita lihat ini di referensinya di Keluaran pasal 2 ayat 11 katanya ya. Dia barangkali tidak mengumumkan berpakai pernyataan gitu ya, konferensi pers, mulai hari ini saya bukan lagi anak putri Firaun, bukan. Tetapi dari ini, sekali lagi, iman ini dicerminkan dalam perbuatan, dan dia dalam hatinya menganggap diri sebagai orang Ibrani dan melihat penderitaan orang Ibrani sebagai penderitaan dirinya. Itu bangsa dia ya. Dia masih ingat orang tua dia, dan orang tua dia adalah orang Ibrani dan menderita, dan dia ingat dia punya kakak perempuan, dia punya abang laki-laki. Itu semua dia anggap sebagai keluarga dia. Dia bukan menganggap putri Firaun sebagai bangsa Mesir sebagai bangsa dia, tidak begitu. Oke. Nah, ini iman. Ini kenapa dihubungkan dengan iman? Ya, di ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Katanya ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa dia menggunakan pertimbangan rohani sebagai dasar keputusan dia. Betapa luar biasa. Manusia sudah terbiasa untuk melihat hal-hal yang bisa dia lihat, ya, menilai hal-hal yang dia bisa lihat, menganalisa hal-hal yang bisa dia hitung, dan itu masuk akal. Ya, kalau kita tidak melakukan itu aneh malahan. Tapi seringkali manusia lupa untuk menghitung hal-hal yang rohani, karena hal-hal rohani itu susah dihitung. Bayangkan bagaimana ya apa yang nggak kelihatan ya, juga sulit diukur, karena bagaimana mengukur kerohanian kan tidak ada ukurannya gitu, seberapa rohani seseorang. Kalau panjang kan ada meteran dan lain sebagainya. Jadi Musa katanya melihat sebagai umat Allah. Israel adalah umat Allah, dan dia adalah orang Israel, dan dia melihat bahwa jadi umat Allah ini masih lebih menguntungkan dibandingkan menjadi orang Mesir, ya. Dan itu maksudnya kalau jadi umat Allah itu menderita, tapi itu masih lebih untung daripada jadi bangsa Mesir yang kaya raya dan menikmati, tetapi itu dosa. Gimana cara menghitung itu? Ini adalah hal rohani. Ya, sebentar. Ya, lanjut yang 25. Udah 25 ya. 26. Dia bisa melihat ke depan. Dia bisa mengharapkan hal-hal yang jauh melampaui masa kini. Tentu maksud saya adalah kekekalan. Ya. Ini adalah iman. Jadi, walaupun kita hari ini tidak menghitung iman kayak mengukur gitu ya, tetapi iman itu bisa dibandingkan. Nah, iman itu tidak diukur pakai ukuran tertentu. Iman itu dibandingkan. Hari ini kita bisa membandingkan iman kita dengan standar-standar yang kelihatan, ya, yang
Ibrani pasal 11 ini dituliskan buat kita untuk jadi perbandingan. Kita punya iman seperti siapa? Nah, Musa, ya. Dia bisa melihat kepada upah yang di surga. Kita hari ini bisa nggak? Dan dengan beriman kepada upah yang di surga itu, Musa membuat pilihan. Dan hari ini orang Kristen juga, kalau dia sungguh-sungguh beriman dan melihat jauh ke depan, pilihan apa yang dia buat. Ya, kira-kira begitu. Lalu kemudian ayat 27, karena imannya telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut kepada murka raja, ya. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi waktu ia meninggalkan Mesir ini, maksudnya adalah kedua kali, bukan yang pertama kali dia ketakutan. Yang pertama kali dia meninggalkan Mesir untuk menyelamatkan nyawanya, ya. Itu sesudah dia membunuh seorang mandor Mesir. Yang kedua kali dia meninggalkannya dengan iman. Yang pertama kali dia bukan dengan iman. Terus katanya ia bertahan seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ini adalah definisi iman, ya kan? Kan definisi iman yang pertama di ayat pertama apa? Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti dengan Musa beriman, dia seolah-olah melihat apa yang tidak kelihatan itu. Tentang Musa ini lumayan panjang karena banyak sekali yang dia lakukan. Ayat 28, mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Ini adalah lambang dari Sang Juru Selamat. Ya. Tetapi waktu orang Israel melakukan ini, mereka juga butuh iman, ya, bahwa malaikat maut yang akan lewat itu benar-benar akan melewati mereka kalau mereka melakukan Paskah itu, gitu. Dan sekali lagi ini kan merupakan catatan tentang iman. Orang Israel pada waktu itu dituntut harus beriman. Dan sebagai ekspresi dari iman mereka harus melakukan perintah Tuhan itu. Ini kayak zamannya Nuh, percaya akan datang air bah. Di Keluaran pasal 12 ini juga merupakan ujian apakah mereka percaya Tuhan akan benar-benar membunuh semua anak sulung gitu, dan apakah Tuhan akan melewati mereka kalau melakukan Paskah. Oke. Kemudian melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Wow, luar biasa. Ini sebenarnya kalau diceritakan ini nggak akan habis-habis, ya. Semua peristiwa-peristiwa ini adalah gambaran akan iman yang mereka lakukan, mencerminkan bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-29 ini kebetulan memperlihatkan betapa bedanya orang yang hanya melakukan saja dengan yang melakukan dengan beriman. Orang Mesir melintasi Laut Merah juga, tetapi tanpa iman. Dan akibatnya mereka tenggelam. Ya. Tidak ada orang yang bisa pura-pura beriman. Orang bisa saja datang ke gereja. Orang bisa saja, ya, tampaknya melakukan ibadah. Tetapi kalau itu bukan dilakukan karena mereka beriman, maka nggak ada gunanya. Begitu. Jadi yang penting itu bukan melakukan ritualnya, bukan melakukan simbolnya. Yang penting adalah imannya. Oke. Ayat 30. Yeriko.
Karena iman, maka runtuhlah tembok Jericho. Ini coba saya lihat ininya dulu ya, bahasa Inggrisnya. By faith, the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. Ini terjemahannya udah lumayan bagus. Apa artinya? Artinya mereka melakukan yang Tuhan perintahkan, walaupun tidak masuk akal, dan walaupun mereka tidak tahu apa yang Tuhan akan lakukan, bagaimana cara Tuhan akan berperang bagi mereka, dan habis itu apa yang harus mereka lakukan. Mereka nggak tahu. Mereka cuma tahu sekarang disuruh ngapain. Dan Yosua percaya. Yosua percaya, dia yakinkan orang-orang Israel untuk percaya. Dia yakinkan supaya mereka turut apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu cukup. Inilah iman. Iman itu bukan harus sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Iman itu bukan harus sudah melihat sebelumnya apa yang akan terjadi. Ya. Iman itu adalah percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan sekarang. Ya. Iman itu adalah mengikuti apa yang Tuhan inginkan bagi saya sekarang. That's it. Itu adalah iman. Banyak orang hari ini, dia bilang, saya mau melakukan perintah Tuhan kalau ada jaminan bahwa nanti saya begini begitu. Misalnya, memberikan persembahan. Ada macam-macam persembahan ya. Ada yang namanya persembahan persepuluhan. 10% dari pendapatan kita, dari penghasilan. Tampaknya besar. Ada orang yang berkata, pendapatan saya masih kecil. Untuk saya sendiri saja, untuk keluarga saya masih kurang. Gimana saya kasih 10% kepada Tuhan? Tambah kurang lagi. Saya akan kasih persepuluhan kalau seandainya saya bisa yakin bahwa kebutuhan saya akan tercukupi. Sekali lagi, ini adalah ukuran iman. Ya. Seberapa seseorang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu melaksanakan janjinya. Di dalam Matius pasal yang ke-6, ya, jangan kamu khawatir akan apapun juga, ya, akan makanan dan minuman dan pakaian, karena itu semua dicari oleh bangsa-bangsa lain. Dan ya, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus ragu bahwa Tuhan tidak mampu memelihara kita sesudah kita mengembalikan 10% kepada Tuhan? Apakah kita lupa kepada janda di Sarfat yang memberikan semuanya itu kepada Elia dulu, ya, baru kemudian Tuhan membuat tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Ini iman. Begitu. Oke lah. Ayat 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa. Ini juga iman. Dia sungguh-sungguh yakin apa yang dia dengar tentang orang Israel itu bukan main-main. Ya, ternyata yang dia dengar kabar tentang orang Israel keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, melewati Laut Merah, melintasi padang gurun, kemudian menyeberangi Sungai Yordan, semua itu membuat Rahab yakin bahwa ini Tuhan adalah benar-benar Tuhan. Dan itulah iman. Oke. Semua cerita ini tidak akan selesai kita ceritakan. Ya.
Terus ayat 32 ya. Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, para nabi. Ini sekilas saja ya. Gideon itu adalah yang waktu orang Midian membuat orang Israel melarat itu karena dirampok itu sampai habis. Kemudian Tuhan membangkitkan Gideon. Tadinya Gideon penuh dengan keraguan-raguan, dan siapa yang bisa mengkritik Gideon? Karena jumlah orang Midian sangat banyak, orang Israel jauh lebih sedikit. Pula orang Israel mentalnya sudah jatuh duluan. Apakah mereka tidak punya senjata gitu ya? Bisa saja, karena kita lihat waktu Gideon dan 300 orangnya itu menyerang Midian, mereka tidak membawa perlengkapan senjata pedang gitu. Cuman Gideon aja palingan yang bawa. Sehingga Gideon ragu-ragu dan minta tanda. Ya, sudah dikasih tanda sebelumnya, tapi dia masih minta tanda lagi. Sudah dikasih tanda, dia minta sekali lagi. Waduh, ini. Lalu kemudian pada malam sebelum penyerangan itu Tuhan masih suruh Gideon, katanya dia ya, supaya jangan ragu-ragu, masih suruh Gideon menyelinap ke perkemahan Midian, dan Tuhan kasih dia dengar mimpi yang dia berikan kepada salah seorang Midian itu. Nah, ini kalian bisa baca sendirilah. Jadi dengan keraguan-raguan Gideon dipanggil. Tetapi di tengah keraguan itu dan di tengah banyaknya tanda-tanda yang Tuhan berikan untuk menguatkan iman Gideon, akhirnya Gideon melakukan perbuatan iman, dan itu dihitung sebagai iman. Ya, jadi iman itu bukan berarti sama sekali tidak ada keraguan. Bukan. Iman itu adalah walaupun ragu, walaupun tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Tetap melakukan yang Tuhan suruh. Itu adalah iman. Oke, terus Barak. Aduh, ini terlalu banyak ya yang mau Intinya mereka semua menunjukkan iman. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan, ya, seperti Daud, ya, Gideon, Barak, mengamalkan kebenaran, ya, seperti Samuel, Daud, ya, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Ini bisa adalah Simson, bisa juga Daniel, memadamkan api yang dahsyat. Ini bahasa Babelnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi bahasa Ibraninya adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Luput dari mata pedang, ya, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ini semua adalah ini kita pahlawan-pahlawan iman kita. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang mati. Ini ya seperti janda tadi yang tadi saya sebutkan, ya. Apalagi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, tidak mau menerima pembebasan, ya, seperti Yesaya, Daniel, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Ini semua adalah nabi-nabi yang kita baca di dalam Perjanjian Lama, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Ya. Ini semua nabi-nabi yang kita baca. Oke. Ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Dunia sebaliknya tidak bernilai. Kalau seluruh dunia diberikan kepada mereka, belum cukup untuk mengganti
iman mereka. Ya, belum cukup untuk mengganjar iman mereka, sekalipun mereka menderita. Jadi gini, dengan menderita, mereka layak mendapatkan upah. Tapi seluruh dunia dikasihkan kepada mereka sebagai upah pun, masih belum cukup gitu. Masih belum layak. Itulah sedemikian besarnya upah yang harusnya mereka terima. Dunia tidak layak bagi mereka. Ya. Mereka mengembara di padang gurun, pegunungan, gua, celah-celah gunung. Kita melihat, ya inilah yang para nabi alami, dan para pahlawan kita kayak Daud kan mengembara waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, tetapi karena iman dia bertahan waktu dikejar-kejar Saul. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, karena janji bagi mereka terutama bersifat rohani dan akan diberikan pada akhir hidup mereka, ya, yaitu di surga. Oke. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, artinya raport mereka itu bagus, ya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Oke, maksudnya apa nih? Ya. Yang lebih baik bagi kita adalah kita sekarang sudah menerima kepenuhannya dari yang mereka masih lakukan secara simbolik. Kita sudah dapat hakikatnya, yaitu Yesus. Di zaman mereka belum ketemu dengan Yesus, juru selamat belum dikirim, mereka hanya melihat dari jauh, samar-samar, tetapi kita mendapat yang lebih baik, yaitu Yesus Kristus sudah benar-benar datang. Oke, nah tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan, yaitu ini. Zaman ini kita sudah terima Tuhan Yesus. Tanpa adanya zaman kita sekarang, maka mereka belum mencapai kesempurnaan. Harus Tuhan Yesus datang, baru menggenapi iman mereka, membuktikan iman mereka, dan akan menyempurnakan iman mereka. Oke, pasal 11, pasal yang panjang dan penuh dengan pengajaran. Baik, kita lanjut. Pasal yang ke-12, ya. Perlombaan, ini suatu analogi. Katanya orang Kristen itu bagaikan berlomba dalam satu lomba lari. Ada penontonnya dan lain-lain. Dan dinasehatkan untuk menanggalkan beban. Beban ini adalah segala sesuatu yang bisa menahan, membuat kita lebih lambat gitu, memberatkan. Bisa berupa dosa, tetapi ternyata hal-hal yang baik pun yang bukan dosa bisa memberatkan kalau tidak kita manfaatkan dengan bijaksana. Ya, misalnya olahraga. Olahraga adalah hal yang baik, tetapi kalau olahraga itu menjadi sangat penting, bahkan lebih daripada hal-hal rohani, ini sudah merintangi, ya. Ini sudah menghalangi, memberatkan kita. Ya, ada orang yang olahraganya sedemikian rupa sampai dia memilih olahraga daripada kebaktian, datang ke gereja. Jelas, ya, kurang berhikmat, kurang bijaksana. Ya, kenapa? Karena Paulus bilang latihan badani itu terbatas gunanya. Berguna sih, tetapi terbatas, yaitu hanya untuk badan kita. Apalagi seringkali berlebihan itu malah tidak baik. Ya. Oke, kita lanjut. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Jadi fokus dari perlombaan kita, fokus dari iman kita adalah Tuhan Yesus. Ya.
Yesus adalah contoh yang sempurna. Segala sesuatu kita pakai Yesus menjadi standar. Oke. Ada kekurangan sedikit di bahasa Indonesia. Oke, coba kita lihat ayat 2-nya. Ya. Sebenarnya bukan kekurangan sih ya. Ini di ayat yang kedua, tulisannya kan ini, who for the joy that was set before him endured the cross. Ini diterjemahkan di bahasa Indonesia, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Agak aneh. Ya, harusnya terjemahannya adalah yang demi sukacita yang disediakan baginya, tekun memikul salib. Baru kemudian despising the shame, sambil mengabaikan kehinaan. Oke, ini cuman bahasa Indonesia agak aneh saja mengganti-ganti urutannya gitu, sehingga jadi agak aneh. Oke, jadi intinya adalah Tuhan Yesus memandang ke depan kepada sukacita yang tersedia, lalu dengan tekun memikul salib sambil mengabaikan kehinaan. Ya. Kemudian dia diletakkan, didudukkan di sebelah kanan Allah. Oke, itu ininya. Ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini adalah contoh dari Tuhan bahwa semua tersebut, semua penderitaan dia bisa ditanggung. Kalau nanti, ya jangan sampai, tapi kita nggak tahu, kalau kita dianiaya, ingatlah kepada Tuhan Yesus dan para pahlawan iman yang sudah mengalaminya dan membuktikan bahwa bisa memelihara iman di dalam atau di tengah penderitaan. Oke, ini adalah contoh. Dalam pergumulan, ayat 4, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini adalah salah satu alasan kenapa kita percaya bahwa ini ditulis belum terlalu lama, karena orang Israel, orang Yahudi waktu itu masih belum, orang Kristen belum dijadikan kambing hitam oleh Nero untuk terbakarnya kota Roma. Ya, sesudah itu mereka dikejar-kejar dan penganiayaan mulai berat sekali sampai mereka dibunuh. Tetapi kelihatannya ini belum terjadi, sehingga Paulus tulis belum sampai mencucurkan darah. Ayat 5, ya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya, mulai dari ayat yang kelima ini sampai ya, ayat yang ke-12 itu adalah perspektif Tuhan bahwa penganiayaan bisa dipakai sebagai sarana pendidikan. Oke. Ya, tidak selalu, ya, tidak selalu. Nah, pendidikan ini bisa karena kita salah, karena kita berdosa, karena kita keluar dari kehendak Tuhan, atau bisa saja pendidikan yang nggak ada hubungannya dengan kesalahan kita. Ya, itu contohnya Ayub. Ayub tidak bersalah, tetapi Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan. Tetapi akhirnya Tuhan pakai itu untuk menjadi pendidikan, pengajaran. Nah, yang ayat 5-12 ini adalah kalau seandainya kita berbuat salah, lalu kemudian
Tuhan izinkan kita mengalami penganiayaan, itu bisa merupakan suatu bentuk didikan Tuhan. Oke. Nah, ini kalian boleh baca bagaimana Tuhan anggap anak. Dan kalau Tuhan anggap anak, maka dididik. Kalau dikasihi, malah dihajar, ya. Dan kalau kita bukan anak Tuhan, malah kita nggak dididik, ya. Nah, kemudian ayat 9 sampai 10 ya, itu membandingkan bapa jasmani kita di dunia dengan bapa rohani, yaitu Allah. Bapa jasmani kita cuman menghukum kita, bapa jasmani kita pun menghukum kita, dan kita anggap itu didikan gitu. Nah, itu pun berdasarkan pengetahuan manusiawi yang terbatas. Kalau Tuhan mendidik kita, itu berdasarkan pengetahuannya yang sempurna dan didikannya juga baik, terbaik. Tidak akan salah mendidik itu. Ya, tidak akan tidak adil. Itu pasti untuk kebaikan kita. Ayat yang ke-10 katanya, supaya kita beroleh bagian dengan tujuan untuk memperbaiki kita, menguduskan kita. Jadi, aplikasinya, kalau kita mengalami penganiayaan atau apapun ya hal yang buruk yang terjadi kepada kita harus introspeksi diri. Apakah ini terjadi karena saya sedang dididik oleh Tuhan? Kalau Tuhan sedang mendidik saya, kira-kira hal apa yang Tuhan sebenarnya ingin saya lakukan? Atau ada hal apa yang Tuhan tidak ingin saya lakukan? Ini adalah satu didikan Tuhan. Ya, dan jikalau kita bertanya demikian, itulah yang akan memimpin kita kepada pengudusan. Nah, di sini tersirat bahwa di dalam suatu pendidikan, attitude itu sangat penting. Kalau anak dididik tanpa dia paham kenapa dia dididik, dia dipukul tanpa paham kenapa dia dipukul, maka dia akan dalam hati merasa tidak adil, dan itu tidak mendidik dia, dan dia akan hanya marah doang, tanpa memperbaiki diri gitu. Jadi supaya anak ini benar-benar memperbaiki diri, dia harus punya attitude yang tepat terhadap disiplin. Kita juga, ya, dan ini saya sering ajarkan kepada mahasiswa, kalau misalnya kena disiplin, komite disiplin, kena demerit kah, kena hukuman kah, atau apa, tujuannya selalu adalah untuk membentuk karakter. Tetapi pembentukan karakter tersebut tidak akan terjadi kalau attitude-nya salah. Kalau dia marah dalam hati, kalau dia menganggap ini tidak adil, kalau dia menganggap bahwa sebenarnya dia nggak salah, maka dia tidak akan memperbaiki diri. Tapi kalau attitude-nya benar, ya nih saya harus memperbaiki diri, saya harus introspeksi diri. Maka sambil dia kena disiplin itu, dia akan memperbaiki diri. Attitude itu sangat penting. Ya, inilah yang diajarkan di ayat ini. Makanya dikasih penghiburan, ayat yang ke-11, memang sekarang selagi itu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, ya. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Jadi ya, lihatlah kepada masa depan, nilailah berdasarkan hal-hal rohani, introspeksi diri. Oke, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ini nasihat untuk bersemangat. Jangan putus asa. Jangan lesu, jangan patah arang. Karena penganiayaan pun bisa Tuhan ubah menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang membawa sukacita. Itu kemampuan khususnya Tuhan. Itu semacam super power. Manusia cuma bisa menilai kesusahan sebagai sesuatu yang buruk. Tuhan berbeda. Tuhan bisa mengubah kesusahan itu menjadi kebaikan.
Ini cuma Tuhan yang bisa. Oke. Em, kita juga bisa melakukan ini untuk teman seiman kita. Kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah. Kita bisa menguatkan sesama orang percaya. Ya, ini sama ayat 13 ya. Berusahalah hidup damai, ini nasihat-nasihat ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini nasihat yang sangat bagus sekali. Baik di dalam keluarga, di dalam tempat kerja, di asrama. Ini nasihat yang luar biasa. Ya, tapi ini jadi mengingatkan kita, mengingatkan saya kepada konflik di Timur Tengah. Biasanya yang mulai duluan itu siapa gitu kan? Yang mulai perang, yang mulai nembak-nembak roket, yang mulai serangan. Ini biasanya yang cari gara-gara. Oke. Ayat 15, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Oh, bahasa Inggrisnya coba saya cek dulu. Fail of the grace of God. Ya. Ini adalah peringatan yang masih berhubungan dengan kemurtatan, sebagaimana yang sudah pasal-pasal sebelumnya jelaskan ya. Jadi tidak sampai kepada kasih karunia Allah. Ya. Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi dia sudah terima kasih karunia Allah itu. Lalu kemudian dia sengaja menjauh dari kasih karunia Allah. Gitu. Terus lanjutnya kan menyinggung Esau. Ya. Kenapa menyinggung Esau? Karena Esau dipakai menjadi contoh. Contoh apa? Ya. Dia kan menjual hak kesulungan. Lalu kemudian katanya dia hendak menerima berkat itu. Dan dia menyesal. Dan dia kayak pengen mengambil kembali hak kesulungan itu. Tapi tidak bisa. Ya. Karena sudah dia jual. Tadinya itu sudah milik dia. Tapi kemudian dia tolak, ya dia kasih kepada orang lain. Begitu. Nah, ini merupakan gambaran orang yang murtad. Tadinya dia bertobat dan beriman, tetapi kemudian dia jual iman itu. Tanda kutip jual ya. Dia buang iman itu. Itu yang dimaksud dengan murtad. Sehingga ketika nanti dia pengen lagi, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Oke. Nah, di ayat yang ke-16, komentar dari Alkitab di sini adalah Esau cabul dan mempunyai nafsu yang rendah. Kita tahu Esau itu mengambil 2 orang istri dari antara perempuan Kanaan tanpa minta izin atau persetujuan orang tua. Orang tuanya tidak suka. Ya. Kalau kalian ingat, Abraham mengambil seorang istri buat Ishak dari kaum keluarganya. Tidak mau mengambil orang Kanaan. Ishak juga mengingat apa yang ayahnya lakukan, tidak mau mengambil perempuan Kanaan bagi anak-anaknya. Makanya dia akhirnya kirim Yakub kembali lagi ke rumah ayahnya, ke Laban. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Esau. Nah, dia ngambil 2 istri sekaligus. Ya, cabul. Terus mempunyai nafsu yang rendah. Maksudnya nafsu yang rendah di sini adalah dia mementingkan hal-hal jasmaniah. Makanya ketika dia hampir sudah kelelahan itu waktu dia menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan itu, dia berkomentar, apa gunanya hak kesulunganku? Ya, sebentar lagi aku mati. Padahal hak kesulungan itu bukan cuma berkat jasmaniah, itu adalah berkat rohani, tetapi dia tidak menghitung berkat rohaninya, dia hanya menghitung berkat jasmaninya doang. Yang dia inginkan hanya
jasmaninya doang. Itulah yang Tuhan ini komentari, ini nafsunya rendah gitu. Jadi demikian juga manusia hari ini, kalau mereka hanya melihat yang jasmaniah doang, itu nafsunya rendah. Ya. Yang nilainya lebih tinggi justru rohaniah. Tapi kalau nafsunya rendah, maka dia tidak menginginkan yang nilainya tinggi. Oke ya? Paham? Ayat 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala. Ini mengacu kepada di Keluaran pasal 19 dan 20 itu. Waktu di Gunung Sinai. Ya, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon. Supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ini mengacu kepada apa yang Tuhan perlihatkan, yaitu kekudusan Tuhan. Yang Esau lakukan, itu melanggar kekudusan Tuhan. Oke, membandingkan Gunung Sinai dengan Bukit Sion, dan ya, Bukit Sion itu yaitu Tuhan Yesus ya, adalah kegenapannya. Gunung Sinai itu cuman lambang doang. Ya, itu cuman lambang. Oke. Terus, ayat 22. Ini masih sama, ya. Perbandingannya, ayat yang ke-23 juga, kepada jemaat anak sulung, yang namanya terdaftar di surga, kita datang kepada Allah, yang menghakimi semua orang. Oke. Kita datang kepada Yesus. Jadi kita bukan datang ke ke Gunung Sinai, tapi kita datang kepada Allah. Gunung Sinai itu cuma lambang, tapi Yesus itu adalah hakikatnya. Kira-kira gitu. Ya. Yang di Gunung Sinai itu perjanjian lama. Yesus itu adalah perjanjian baru. Oke, jadi perbandingannya begitu. Jadi ayat ke-25, jangan menolak dia. Ini sekali lagi peringatan, jangan murtad. Ya, jangan menolak dia yang berfirman. Gitu. Oke. Karena nih ya, apalagi kita jika kita berpaling dari dia. Berpaling di sini itu meninggalkan iman. Oke, ayat 26 sampai 27, nanti katanya bumi akan bergoncang sekali lagi. Itu di akhir zaman. Di sini referensinya di Hagai pasal 2 ayat 6. Ayat 7 di bahasa Indonesia, Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Oke. Ayat 28, kita harus mengucap syukur. Ya, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, bukan lagi secara simbolik, tetapi hakikat. Kemudian dengan hormat dan takut. Oke, pasal 12 selesai. Kita terbang. Kita pause sebentar. Baik, kita pasal 13. Luar biasa kecepatan kita. Katanya, ini nasihat ya, peliharalah kasih persaudaraan. Ini kalau kita bandingkan di 1 Petrus pasal 1 ayat 22.
sini tulis apa? Bentar ya. Kita harus mengasihi kasih kepada saudara. Kasih persaudaraan ini namanya Philadelphia. Ya. Tapi love one another, ya, sungguh-sungguh saling mengasihi dengan pure heart, ya, hati yang tulus, segenap hati, oke lah, ya, pure heart lah. Itu agape. Ya. Jadi kita disuruh, nah kalian tahu kan apa perbedaan antara kasih agape dengan kasih Philadelphia? Philadelphia adalah agape dulu. Agape adalah kasih yang tidak egois. Agape adalah kasih yang mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Ya, itu agape. Philadelphia adalah ketika mengasihi saudara, ya, mengasihi orang berdasarkan hubungan dia dengan orang tersebut. Agape bukan berdasarkan hubungan, pokoknya mengasihi saja. Ya. Nah, jadi kita disuruh di yang Ibrani pasal 13 ayat 1 ini, ya, kasih persaudaraan. Di mana? Oh, masih belum? Ya. Jadi, gue beli baju lucu. Yang di Ibrani pasal 13 ini, kasih persaudaraan yang Tuhan inginkan adalah kita mengasihi saudara kita. Ya. Ada karena kita punya hubungan saudara, yaitu di dalam Tuhan. Tetapi ada di dalam Tuhannya gitu. Ya. Jadi ada nilai kayak Tuhan mengasihi gitu. Kayak yang di 1 Petrus pasal 1 ayat 22 itu tadi. Oke, jadi ini moga-moga paham nih bahwa kasih persaudaraan kita bukan seperti orang dunia punya kasih persaudaraan, ya. Kasih persaudaraan itu baik, natural, tetapi di dalam Kristus lebih lagi, ya. Oke, ayat yang kedua. Oke. Tumpangan kepada orang asing, yang dimaksud di sini orang asing. Jadi kalau tadi Philadelphia itu persaudaraan, sekarang adalah philoxenia. Jadi philo itu artinya kasih, ya. Kayak filosofi, sofia itu adalah hikmat, jadi filosofi adalah mengasihi hikmat, filsafat itu ya mencintai hikmat gitu. Adelphos itu adalah saudara, jadi Philadelphos gitu, itu adalah kasih, mengasihi saudara. Dan xenia itu adalah orang asing. Xenia itu adalah yang beda gitu, yang luar, orang luar. Jadi philoxenia adalah mengasihi orang lain. Memberi tumpangan itu adalah kasih kepada orang lain gitu, yang dimaksud selain memberi tumpangan kepada saudara seiman, memberikan tumpangan kepada orang lain. Ya. Katanya dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa mengetahuinya menjamu malaikat. Langsung kita ingat Abraham. Orang lain yang juga pernah menjamu malaikat dengan tidak mengetahui, mungkin orang tuanya Simpson, ya. Waktu itu mereka tidak tahu, Manoah tidak tahu bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Sesudah mempersembahkan korban, lalu kemudian korbannya itu disentuh dan langsung hilang lenyap.
ditanya namanya siapa, dia bilang, mengapa kamu menanyakan nama aku? Karena nama itu ajaib. Baru Manoah dan istrinya sadar itu adalah Tuhan. Gitu. Dan mungkin ada beberapa lagi ya, yang telah melihat Tuhan, tetapi belakangan baru tahu itu adalah Tuhan. Oke, 3. Oh, bentar, yang ayat 2 tadi. Jadi, kenapa hari ini kita masih ini memberi tumpangan? Ya ini, ya karena kita mengasihi orang. Jadi, jangan cuma kita membatasi, pokoknya saya mengasihi orang itu cuma memberi tumpangan, bukan. Secara umum kita mengasihi orang. Ya, secara umum kita berbuat baik kepada orang. Dan Grave juga telah mempraktekkan ini. Sudah berapa kali Grave ditipu oleh penipu yang datang ke gereja dengan alasan nggak punya tiket pulang lah, mesti naik kereta lah, dan lain sebagainya, mau beli tiket ini itu, dan kita sudah pernah kena tipu gitu ya. Akhirnya kita lama-lama jadi pintar juga, tetapi kita tetap menawarkan bantuan. Walaupun kita pandai, kita nggak bodoh, dan kita nggak gampang ditipu lagi, karena sudah pernah kena tipu, tetapi kita tidak mau menghilangkan kepatuhan kepada firman Tuhan ini. Oke. Ayat 3. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena dulu orang Israel juga adalah orang hukuman. Ya. Ingatlah orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena dulu orang Israel juga, dan kita masih hidup di dunia ini. Intinya, Tuhan kan kasih tahu, segala sesuatu yang kamu ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian juga bagi mereka. Ini prinsip yang sama. Terus, ayat yang keempat, kita terbang. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ini nasihat untuk pasangan ya. Untuk yang sudah menikah, janganlah mencemarkan tempat tidur. Oke. Ayat 5. Ya, ini semua merupakan nasihat-nasihat. Jangan menjadi hamba uang. Kalau kita ingat di 1 Timotius pasal 6 ayat 9, langsung aja ada komentar di sini ya. Katanya mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, jerat, dan berbagai-bagai nafsu ya. Bahkan sampai katanya akar segala kejahatan ialah cinta uang. Berarti kita jangan sampai jatuh kepada hal ini ya. Apakah berarti orang Kristen tidak bisa kaya, tidak boleh kaya? Bukan. Orang Kristen bisa saja diberkati oleh Tuhan. Buktinya Abraham diberkati oleh Tuhan. Banyak orang di dalam Alkitab yang kaya, bahkan di Perjanjian Baru ya. Bukan cuma orang Perjanjian Lama yang kaya. Di Perjanjian Baru banyak orang kaya, seperti misalnya Maria ibu Yohanes ya, dia punya rumah yang besar, jadi tempat pertemuan jemaat mula-mula. Bukan berarti Tuhan nggak boleh memberkati orang percaya, hanya saja jangan dikejar, jangan dijadikan prioritas, jangan itu menjadi pertimbangan utama. Begitu ya. Oke. Ayat 6. Kita berkata Tuhan adalah penolong, tidak akan takut ya. Sebagai orang Kristen kita tidak perlu khawatir akan masa depan. Ayat 7. Ingatlah akan pemimpin. Ini disuruh menghormati pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jadi mereka perlu dihormati karena iman mereka, karena keteladanan mereka, dan karena kepemimpinan mereka.
Oke. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Ini terkenal, bahkan sudah jadi lagu. Oke. Allah itu sudah sempurna, jadi tidak mungkin berubah lagi. Ya. Oke. Jangan disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Kemudian jadi ajaran asing ini adalah semua yang tidak terdapat di dalam Alkitab. Pada zaman itu, mereka menjadikan ajaran para rasul, surat-suratnya yang tertulis, ya. Jadi intinya Alkitab sebagai standar kebenaran. Itu sangat benar, itu sangat bagus, itu adalah aman. Kalau mereka mulai mengambil pengajaran-pengajaran orang lain dan tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada di dalam surat-surat rasul dan ya yang tertulis yang dianggap sebagai kanon, justru itu akan menyesatkan mereka gitu. Ya, jadi harus berdasarkan pengajaran para rasul. Oke. Secara spesifik mungkin maksudnya mengacu kepada apa yang terjadi di Galatia. Ada orang Yahudi yang datang dan bilang, oh harus sunat juga, harus tetap memelihara hukum Taurat dan lain-lain. Ya, itu ajaran asing. Terus ayat yang ke-10, kita punya satu mezbah dan orang yang melayani kemah tidak boleh melayani. Ya ini beda dengan, jadi ini udah nggak sesuai dengan hukum Taurat lagi. Kita nggak harus mengikuti hukum Taurat lagi. Ini sudah dijelaskan di pasal 9 dan pasal 10. Oke. Ayat yang ke-13, ini adalah panggilan untuk ikut menanggung penderitaan demi Tuhan. Sama seperti Yesus menderita, murid-muridnya menderita, para rasul menderita, kita pun menderita. Dan jikalau kita menanggung penderitaan itu, sambil mengidentifikasikan diri sebagai murid Tuhan, maka kita akan ikut di dalam penderitaan Tuhan itu. Oke. Ayat 14, kita punya tempat tinggal di surga, kotanya bukan di dunia ini melihat kepada kekekalan. Ya, ayat 15, kita harus bersyukur kepada Tuhan, dan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan ini maksudnya termasuk puji-pujian, nyanyian. Jadi sambil kita bernyanyi, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, banyak orang hari ini bernyanyi di dalam gereja tidak tahu buat apa. Mereka salah kaprah, mereka pikir bernyanyi itu cuma sebagai suatu hiburan, apalagi banyak gereja karismatik hari ini memang menjadikan gereja sebagai tempat entertainment. Mereka bikin panggung, mereka undang performer, mereka bikin suatu pertunjukan, mereka mengentertain jemaat yang datang. Tapi bukan itu tujuan jemaat, bukan itu tujuan nyanyian jemaat. Nyanyian jemaat adalah cara kita mengekspresikan, salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan, ya, yaitu lagu-lagu kita. Oleh sebab itu, maka lagu-lagu ucapan syukur kita jangan bersifat duniawi, jangan bersifat sensual, karena ini ucapan syukur kita. Oke, dan ini saya perjelas di dalam kelas filosofi musik bahwa lagu-lagu yang dunia pakai dengan stylenya, backbeatnya, sensualitasnya, itu yang di-copy dan dipakai oleh lagu-lagu kontemporer seperti yang banyak dipakai.
di gereja karismatik dan Injili, ya, gereja Tionghoa, gereja-gereja di Indonesia, bahkan di luar negeri. Jangan, ya, itu tidak memuji Tuhan. Itu adalah lagu duniawi, itu adalah style yang tidak Tuhan sukai. Kalau mau tahu lebih banyak, tentu ikut kelas filosofi musik. Baik, terus ya, ayat 16, berbuat baik lagi. Ini tadi sudah kita lihat di ayat yang kedua. 17, ya, taatilah pemimpinmu. Ini tadi sudah sedikit tentang ini di ayat 7. Tapi ada ditambah sedikit bahwa kita harus mentaati pemimpin kita dan tunduk kepada mereka. Plus ada komentar tentang tanggung jawab para pemimpin. Katanya mereka berjaga-jaga atas jiwa jemaatnya. Ya. Jadi gembala itu bertanggung jawab atas iman jemaatnya. Kalau sampai sesat, ya apakah itu berarti mereka mengajar dengan salah atau tidak menggunakan seluruh usaha mereka untuk membimbing di jalan yang benar. Sekali lagi, ini merupakan hal yang kalau kita ya bahas lumayan panjang, cuma kita tidak punya waktu. Intinya, seorang gembala itu harus mengajar dengan benar, memberi pimpinan yang baik, memberikan teladan yang baik, bahkan menegur ketika jemaatnya salah. Itu bagian dari ini. Nah, kalau sudah digembalakan dengan baik dan jemaatnya masih tersesat, yaitu tentu dia akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Oke. Ayat 18 tentang berdoa. Berdoa untuk penulisnya. Jadi ayat 18 dan 19 membuktikan bahwa sebenarnya para pembacanya sudah kenal dengan penulisnya, ya, baru bisa diminta berdoalah terus untuk kami, gitu. Berarti udah dikenal. Ya, siapa yang sudah dikenal, ya? Kemungkinan adalah Paulus. Oke. Kesimpulannya di ayat yang ke-20 dan seterusnya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah khas cara Paulus menutup surat-suratnya. Ya, nasihat-nasihatnya khas yang Paulus sering tuliskan di surat-surat yang lain. Oleh sebab itu, maka walaupun tidak dituliskan nama Paulus di depan, tetapi kita dengan mudah bisa menyimpulkan ini ditulis oleh Paulus. Oke. Salam penutupnya, ini bisa kalian baca sendiri. Ada menyinggung nama Timotius. Timotius ada bersama-sama dengan siapa? Paulus, ya. Dan inilah yang sudah kita lihat dari pasal 1 sampai pasal 13. Kesimpulannya, sekali lagi, ini merupakan tulisan Paulus kepada orang Ibrani yang sebagiannya tentu maksudnya adalah orang yang sudah percaya, tetapi bisa juga dan dimaksudkan supaya dibaca juga oleh orang yang belum percaya, supaya orang yang belum percaya ini menyadari betapa mereka telah salah berpegang kepada hal-hal yang belum sempurna, yaitu yang masih simbolik, ya, yang masih harus berulang-ulang, yang bukan hakikatnya, dan mereka melihat Yesus yang jauh lebih tinggi dari segala sesuatu, daripada Musa, daripada malaikat, daripada Abraham, daripada hukum Taurat, dan begitu sempurnanya
menggenapi segala yang tertulis di dalam hukum Taurat, membuka mata mereka, dan akhirnya menyadari bahwa mereka harus percaya kepada Yesus. Nah, bagi yang sudah beriman, untuk memegang teguh iman mereka, jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran asing. Jangan dibuat mundur karena penganiayaan. Jangan sampai tawar hati sampai akhirnya melepaskan kepercayaan. Ini tujuan dari surat Ibrani. Oke, makanya ada begitu banyak peringatan terhadap kemurtatan. Karena itu merupakan bahaya yang sangat real dan akibatnya fatal. Makanya peringatannya sangat komprehensif. Jadi di dalam surat Ibrani ini, kita bisa dapatkan banyak pengajaran mengenai orang yang sudah percaya masih bisa murtad. Ada kemungkinan itu. Ya, oke. Jadi demikianlah eksegesis dalam surat ini. Kalau ada pertanyaan, ini silahkan ditanyakan baik secara pribadi maupun lewat grup. Dan ya, moga-moga ini bisa kita renung-renungkan dan diaplikasikan dalam kehidupan pribadi kita. Oke, minggu depan kita sudah akan ujian. Baik, kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih kami bisa belajar dan sudah berkesempatan untuk menyelesaikan seluruh kitab Ibrani. Oleh pertolongan-Mu, kami mohon supaya kami diberikan hikmat mengerti dan kami bisa menjelaskannya juga kepada orang lain seandainya kami harus mempertanggungjawabkannya. Mohon Kau yang pimpin sambil kami mempersiapkan untuk ujian dan lain-lain, supaya kami bisa terbukti memahami firman-Mu. Tolong sertai baik yang hadir secara fisik maupun yang mengikuti secara online. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih sudah mengikuti. Saya Dr. Andrew Monroe mengucapkan selamat belajar dan semoga terus mengejar kebenaran dan membelinya dan tidak menjual kebenaran itu. Sampai ketemu di kelas berikutnya, atau Maranatha.